Every music will stop. Artinya nggak ada pesta yang nggak berakhir. Dan quote ini juga berlaku dalam dunia investasi, di mana kita sedang melihat Bitcoin dan kripto sedang jadi barang hot. Bitcoin tembus all-time high di 100.000 dan altcoin serta meme coin sedang terbang tinggi. Ada yang naik puluhan, ratusan, bahkan sampai ribuan persen. Tapi saham Indonesia lagi sideways terus nih. Beda banget antara saham dan juga kripto. Pantas aja banyak masyarakat yang akhirnya memilih untuk investasi kripto dibandingkan investasi saham. Di mana data menunjukkan investor saham ada 14 juta orang, sedangkan investor kripto mencapai 20 juta orang. Dan pada video kali ini kita akan bahas apakah seorang investor saham bakal lebih baik untuk jual semua sahamnya dan all in ke kripto. Warren Buffett pernah bilang, if you are willing to own a stock for 10 years, don't even think about owning it for 10 minutes. Artinya, kalau kamu nggak berencana untuk beli dan investasi saham jangka panjang, lebih baik nggak usah beli sama sekali. Karena nggak semua saham, dan tentu juga kripto, itu begitu kita beli, akan langsung terbang. Yang sering kejadian, begitu kita beli, dia sideways, bahkan cenderung turun, dan ketika kita cut loss, sahamnya atau juga kriptonya malah terbang tinggi. Kita cuman kebagian jadi satpam dan tukang cuci piring. Jadi di sini aku perlu mengingatkan bahwa yang namanya sideways atau bahkan turun itu adalah hal yang biasa. Ini fase konsolidasi, kayak istirahat sebelum akhirnya jalan naik lagi. Jadi saat sideways ataupun turun, kita bisa pelajari fundamental perusahaan dengan lebih tenang. Dan kalau kita yakin conviction kita masih tinggi, ini bisa jadi kesempatan untuk average down. Beli saham tersebut dengan harga yang tentunya jauh lebih murah. Dan hal ini nggak mudah karena investor saham sedang lihat investor kripto itu sedang bersenang-senang. Kripto lagi jadi barang yang sangat hot, prettiest girl in the world, gadis tercantik dan menarik banyak mata. Bahkan CoinMarketCap itu mencatat kalau sekarang indeksnya lagi 87 atau orang-orang dalam fase yang extreme greed karena orang berlomba untuk jadi pemenang di all season mega cycle kali ini. Kata kuncinya mega cycle, siklus yang sangat besar. Dan karena kenaikannya sangat tinggi, jangan lupa habis itu ada penurunan yang bakal sangat dalam. Dan ini sudah terjadi at least 3 kali sejak dunia ini mulai mengenal kripto. Di 2018, 2021, 2022, dan sekarang 2024 sampai 2025. Dan di grafik ini kita bisa lihat kalau ketika kripto itu longsor, turunnya bisa lebih dari 80%. Dan pertanyaan 1 juta dolar di antara investor kripto, kapan kripto akan longsor? Semua investor itu nggak ada yang tahu. Tapi yang aku tahu, kalau banyak investor kripto itu percaya di tahun 2025 pesta bakal berakhir. Jadi kalau kamu investasi kripto dan sudah mulai cuan, take profit itu bukan hal yang membagongkan. Bahkan aku rekomendasikan untuk kamu take profit sebagian dan biarkan sisanya terbang lebih tinggi. Dan profit yang kamu ambil bisa kamu pakai untuk kebutuhan sehari-hari atau kamu investasikan ke aset lain. Masih ada opsi saham, obligasi, dan juga uang cash. Ya, benar, kamu nggak salah dengar. Uang cash juga merupakan salah satu peluang untuk investasi karena dengan uang cash kita bisa mengambil kesempatan investasi yang ada di depan mata. Karena percuma, kayak kita tahu sekarang, kalau kripto bakal naik. Tapi kalau kita nggak ada uang untuk dialokasikan investasi kripto, ya kita cuma jadi penonton. Jadi penting untuk nyimpan uang cash. Dan pada video kali ini, aku nggak akan fokus di uang cash, tapi aku akan fokus ke aset investasi lain, di mana aku juga punya porto untuk investasi saham dan juga ETF saham luar negeri. Lalu pada video kali ini, kita akan lanjutkan untuk nabung saham Indonesia, di mana kamu tahu ini adalah seri ke-9. Kita nabung rutin ke 3 saham, BTPN Syariah, Gajah Tunggal, dan juga Wismilak. Jadi buat kamu investor kripto yang sudah TP dan bingung uang hasil cuannya mau dikemanain, kamu bisa mulai nabung saham dividen. Dan pada video kali ini, kita akan nabung saham pakai aplikasi Bibit. Dan sebelum kita buka aplikasi Bibit, aku mau ajak kamu untuk bergabung ke komunitas Exit Plan ID.
di mana ini adalah grup yang aku buat untuk orang-orang kelas menengah yang ingin keluar dari jebakan kelas menengah. Dan cara paling mudah untuk keluar dari kelas menengah adalah nabung rutin. Makanya Exit Plan ID ini juga dibuat untuk jadi komunitas yang saling menguatkan untuk kita tetap mengalokasikan sebagian dari pendapatan kita dalam bentuk tabungan. Dan buat kamu yang tertarik untuk join, grupnya ada di Telegram dan juga Instagram. Ini grup gratis dan linknya ada di deskripsi. Lalu kalau kamu udah join, langsung aja kita buka aplikasi Bibit. Dan buat kamu yang belum download, seperti biasa, link downloadnya juga ada di deskripsi. Dan kalau kamu udah buka, langsung aja kita buka aplikasi Bibit kita. Dan layar handphoneku ada di samping sini. Oke, ini adalah tampilan dari portofolioku di aplikasi Bibit, di mana aku udah nabung sebanyak 24 juta, dan sekarang nilai portofolionya turun 4.442.000, sehingga nilai portoku jadi 19.941.000, turun lebih dari 18%. Jadi portoku sekarang kebakaran, dan apakah ini tanda untuk kita berhenti? Jawabannya adalah tidak. Tadi aku udah sampaikan kalau ini bisa jadi saat yang tepat untuk average down, beli saham-saham yang udah kita perhitungkan di harga yang lebih murah. Dan tentunya ini bukanlah ajakan jual ataupun beli saham tertentu, tapi merupakan tutorial untuk ngajarin kamu caranya investasi saham. Oke, pertama-tama kalau kamu ingin investasi saham itu gampang banget. Kita harus deposit terlebih dahulu, dan untuk klik deposit itu ada di tengah. Kita klik tombol deposit. Berikutnya RDN detailsku itu ada di Bank BCA, dan Bibit menyediakan dua pilihan RDN, Bank BCA dan Bank Jago. Aku pilih yang BCA dan aku udah transfer top up sebesar 3 juta untuk nabung pada bulan ini. Lalu aku klik OK. Berikutnya kita bisa lihat uangku udah bertambah dari 19 juta jadi 22 juta, di mana masih 3 juta yang belum aku investasikan. Caranya untuk investasi itu gampang banget. Kita klik portofolio Bibit saham, dan berikutnya ini adalah saham pilihanku, BTPS, Gajah Tunggal, dan juga Wismilak. Ini adalah saham-saham jangka panjang yang aku percaya akan bagger ataupun multi bagger dalam 5 tahun ke depan. Dan kalau kamu punya saham pilihanmu sendiri, boleh drop di komentar dan kasih alasan kenapa kamu investasi di saham tersebut. Oke, kalau kamu udah drop, langsung aja kita mulai investasi saham di Bibit. Pertama-tama aku pilih yang BTPS. Berikutnya ini adalah BTPS, di mana all time high-nya adalah 5.050, dan sekarang udah turun 75% selama 5 tahun terakhir. Jadi aku rasa BTPS ini sedang lagi murah-murahnya, sedang diskon besar karena bagi dividen lebih dari 10%. Dan kalau aku udah yakin, aku langsung aja klik tombol beli. Berikutnya aku beli di harga 940 sebanyak 11 lot dan menghabiskan 1.035.552. Jadi uang 3 jutaku tadi akan aku bagi 3, BTPS, Gajah Tunggal, dan Wismilak, masing-masing 1 juta. Dan untuk BTPS sekarang aku habis 1.035.000. Karena berbeda dengan kripto, di saham kita harus beli sesuai dengan jumlah lotnya. Nggak bisa ekses persis seperti kripto yang bisa infraction. Nah, itu nggak masalah dan bukan merupakan kelemahan. Ya udah, kita tinggal ikutin aja sistemnya, dan aku habiskan 1.035.000 untuk beli BTPS. Lalu klik tombol beli. Berikutnya di sini ada konfirmasi untuk detail biaya yang kita perlu bayarkan, dan kalau udah kita baca, langsung aja klik konfirmasi. Dan order beli diterima ini aku lakukan di hari Sabtu dan akan dieksekusi pada hari Senin. Nanti aku akan tunjukkan bahwa untuk beli saham nggak harus di jam buka bursa saham yang jam 9 sampai jam 4 sore, tapi kita bisa beli kapanpun, tapi nanti jadi pending order. Akan dieksekusi nanti setiap hari kerja jam 9 pagi. Oke, kita di sini nunggu selama 45 jam 39 menit, dan aku akan lanjutkan untuk beli 2 saham lainnya. Kita klik selesai, dan berikutnya aku pilih Gajah Tunggal dan juga Wismilak. Di Gajah Tunggal ini tren kenaikan dan udah naik 90% selama 5 tahun terakhir, sedangkan Wismilak ini naik 347% selama 5 tahun terakhir. Tapi dari all time high-nya udah turun lebih dari 80%. Dan kita beli untuk masing-masing saham itu 1 juta. Dan berikutnya di Gajah Tunggal aku dapat 9 lot, dan di Wismilak aku dapat 12 lot. Karena kayak tadi aku bilang, kalau misalkan saham Indonesia belinya nggak bisa infraction. Kita harus beli lotnya itu dalam bentuk bulat. 9 lot Gajah Tunggal harganya 1.027.000, dan 12 lot Wismilak harganya 925.000. Dan kalau udah jelas, langsung aja kita klik beli. Berikutnya ada konfirmasi untuk biaya, dan kalau udah yakin,
langsung aja kita klik konfirmasi. Dan selanjutnya kita bisa lihat kalau transaksi dilakukan hari Sabtu itu akan pending sampai dengan hari kerja. Dan kita bisa lihat statusnya akan berubah dari pending jadi match saat hari kerja. Aku mau jelasin ini supaya kamu nantinya tahu kalau misalkan deposit kamu nggak langsung dipotong, ya karena ini alasannya. Karena transaksi saham buka itu di hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 4 sore. Lewat dari itu, transaksinya akan dipending sampai hari kerja berikutnya. Oke, kalau sudah jelas, aku akan jelasin lagi tentang portofolioku ketika udah nabung bibit yang ke-9. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pembeliannya udah berhasil dan BTPS-ku udah bertambah dari 6,4 juta jadi 7,5 juta. Gajah tunggal dari 7,6 jadi 8,7 dan Wismilak dari 5,8 jadi 6,8. Dan di sini kita bisa lihat bahwa semuanya merah, tapi nggak masalah karena every music will stop. Yang turun bakal naik dan yang naik bakal turun. Dan aku mau tunjukkan dalam portofolioku lengkap kayak gini. Di sini kita bisa lihat bahwa beberapa bulan yang lalu uangku itu minus 1 juta, sempat plus 625.000, sempat plus lagi 865.000, dan sekarang sedang minus 4,2 juta. Tapi nggak masalah karena kita udah tahu kalau yang namanya investasi saham itu bukan buat jangka pendek, tapi buat jangka panjang. Oke, itulah dia tutorial caranya investasi saham Indonesia di aplikasi Bibit yang udah bekerja sama dengan aplikasi Stockbit. Jadi, semua portofolio saham kamu di Bibit bisa kamu pantau lewat aplikasi Stockbit. Dan buat kamu yang investasi saham, aku mau ingetin kalau rumput tetangga itu bakal lebih hijau. Kita bisa lihat investor kripto sekarang lagi pesta pora. Naiknya mereka gila-gilaan. Ada yang puluhan, ratusan, bahkan ribuan persen. Sedangkan di saham Indonesia itu lagi sideways, bahkan cenderung turun. Tapi hal ini nggak masalah karena kita tahu di jangka panjang saham Indonesia juga berpotensi untuk naik mengalahkan investasi kripto. Dan buat kamu investor kripto, aku ucapkan selamat karena kamu udah cuan. Jangan lupa TP karena itu adalah action yang paling bagus karena yang namanya ambil keuntungan bukanlah suatu hal yang salah. Dan buat kamu investor kripto yang nggak mau TP, aku cuman mau ingetin kalau every music will stop. Jangan sampai kamu jadi satpam dan kebagian cuman cuci piring karena ada banyak banget kisah orang yang udah untung banyak tapi untungnya itu menghilang bahkan mengalami kerugian portofolio karena dia all in di satu aset. Jadi tetap ingat untuk diverifikasi dan ambil TP. Salam cuan dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!